sama mengikuti pengalaman-pengalaman kisah baik, berbagi praktik baik guru penggerak Kabupaten Banjarnegara yang tentu saja akan dipandu oleh moderator hebat kita, Bapak Hadi Kismanto, Sarjana Pendidikan, Guru Penggerak Angkatan 7. Kami persilakan. Baik Pak Hadi, saya persilakan waktunya untuk panjenengan. Monggo. Tanpa menunggu waktu lama. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya Hadi Kismanto, Guru Penggerak Angkatan 7. Insya Allah nanti akan 40 menit ke depan akan membersamai rekan-rekan guru penggerak dalam rangka pemaparan sekaligus kita simak bersama pengalaman-pengalaman yang telah beliau lakukan selama ini. Untuk itu pada kesempatan berbagi praktik ini sedikit saya ulas ya. Yang pertama nanti ada pemaparan, kemudian yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Bapak Ibu, sebelumnya dalam berbagi praktik baik ini merupakan wahana untuk eksplorasi, berbagi pengalaman bersama narasumber. Nah, di sana kita sebagai bagian dari insan pendidikan untuk selalu belajar terus belajar. Penggabungan antara keahlian dan pengalaman belajar. Harapan kami di praktik baik ini sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga mampu mendorong dan memfasilitasi kita untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Untuk itu langsung saja kami panggil narasumber hebat kita secara berurutan. Yang pertama, Ibu Desi Putrianasari, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru aktif di SDN 03 Pelundungan. Sebagai narasumber berbagai praktik baik online maupun offline yang rekam jejak digitalnya dapat kita saksikan, dapat kita lihat di platform Merdeka Belajar. Kemudian sebagai wanita atau Wanita Inspiring Teacher 2023, kemudian Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023. Selamat datang di sesi luar biasa. Berikutnya disusul Ibu Dipma Nurul Anissa, Sarjana Pendidikan. Beliau guru aktif di SDN Gumelar, influencer teman penggerak Kemendikbudristek, kemudian penggerak komunitas inspiratif 2024, pemenang cerita Merdeka Belajar tahun 2024, kemudian sekaligus Ketua Komunitas Belajar Bergema Jawa Tengah 2024. Sekaligus informasi kemarin bertemu dengan Mas Menteri Budita ya. Selamat datang Ibu Dita, kami ucapkan. Berikutnya kami panggil, kami undang Ibu Dewi Nugraheni, Sarjana Pendidikan. Beliau guru aktif SLBN Banjarnegara, juara 2 lomba media PJJ tingkat nasional, kemudian juara 1 festival guru transformatif Jateng DIY 2023. Selamat datang Ibu Dewi. Kemudian yang terakhir, Bapak Gundaru Wahyono, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu hadirin, selain aktif mengajar di SMPN 1 Bawah, beliau adalah Ketua FGMB Bahasa Indonesia tingkat SMP Banjarnegara. Kemudian beliau adalah peserta teraktif pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, sekaligus sebagai penelaah aksi nyata PNM tahun 2024. Selamat datang Pak Pur.
Hadirin yang berbahagia, khususnya narasumber hebat kita, kami persilakan untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Berikutnya, langsung saja kita berikan kesempatan di sesi pertama. Kami persilakan untuk Ibu Desi sebagai pemapar yang pertama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya Desi Putri Anasari untuk menyampaikan praktik baik terkait pengalaman saya selama 2 tahun terakhir ini. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, ini bukan tentang sebuah pencapaian, hanya cerita tentang proses belajar. Bukan pula tentang ambisi, hanya cerita tentang dedikasi. Bukan tentang sebuah prestasi, hanya cerita tentang konsistensi. Ya, saya hanyalah seorang guru sekolah dasar di Pegunungan, Kecamatan Pagentan, yaitu SD Negeri 3 Lombok. Sekolah kecil yang jauh dari keramaian. Di tempat ini saya banyak belajar dari keterbatasan. Namun keterbatasan tidak lantas membuat saya terpuruk dengan keadaan. Justru hal inilah yang mendorong saya untuk melibatkan diri di pendidikan guru penggerak angkatan 5. Melalui pendidikan guru penggerak, saya banyak terinspirasi dari guru-guru hebat yang saya temui. Kami saling berdiskusi, belajar untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan melalui aksi nyata di sekolah kami masing-masing. Ya, di pendidikan guru penggerak ini merupakan pengalaman pertama saya untuk belajar berpendapat, menyampaikan aspirasi, kemudian belajar untuk berbagi di depan rekan-rekan guru. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah lulus guru penggerak, lalu apa yang saya rasakan? Jujur, saya sedikit bingung dan juga merasa takut menjadi bahan bulian netizen ya, yang mengatakan jarene guru penggerak. Nek kok anteng bae ora kaya napa-napa. Nah, inilah yang menjadikan saya terpacu untuk belajar, baik melalui PMM, melalui kegiatan dari Dinas Pendidikan, melalui kegiatan dari BPKB maupun dari kementerian. Hal inilah yang mendorong saya untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam pembelajaran. Tentunya untuk menjadikan kelas saya pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan, kekinian, dan tentunya bermakna. Bapak Ibu semua, dalam pembelajaran saya juga mengikuti sebuah pelatihan. Pelatihan yang saya ikuti tidak hanya sekedar ikut-ikutan teman, tetapi saya memilih yang sesuai dengan passion saya. Di tahun 2023 kemarin, tepatnya di bulan Juni, ada kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi atau BLPT Kemendikbudristek, yaitu pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Saya pikir saat itu cocok sekali ini dengan kelas saya yang saat itu sedang prepare untuk pelaksanaan AMBK, karena di kelas saya sudah mulai saya gunakan dengan laptop. Untuk itu saya belajar sekaligus dengan pembelajaran berbasis TIK ini. Dalam pembatik ada 4 level yang saya lewati. Di situ kita belajar terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Saya mulai menerapkan pembelajaran menggunakan platform digital, baik yang dari kementerian maupun di luar itu. Tentunya siswa-siswa saya menyambut dengan senang. Mereka jadi termotivasi untuk belajar. Tapi termotivasi mereka tidak hanya karena adanya teknologi ya di dalam kelas. Ini menjadi pembelajaran bahwa segala sesuatu yang baru yang kita bawa ke dalam kelas mampu meningkatkan minat belajar peserta didik dan imbasnya nantinya akan menaikkan juga hasil belajarnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian pada saat level 3, karya sederhana saya mampu membawa saya masuk ke level 4 membatik. Di level 4 ini, saya juga baru tahu Bapak Ibu bahwa kami dipilih 30 peserta terbaik di setiap provinsinya dari ribuan peserta yang mendaftar. Di level 4 ini kami berbagi serta berkolaborasi. Sebagai penugasan, kami
hanya diberikan waktu selama 20 hari untuk berbagi dan berkolaborasi dan melaporkannya dalam bentuk vlog maupun blog. Karena ini merupakan suatu ajang yang kemudian saya membutuhkan semangat begitu ya. Kemudian saya meminta dukungan dari Bapak Kanwil, Bapak Kabid PTK maupun Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya seleksi mengerucut lagi menjadi 5 besar dan saat itu kami melakukan wawancara dan juga unjuk kerja bersama tim BLPT. Dan alhamdulillah pada bulan November kemarin saya mewakili Jawa Tengah untuk menjadi perpanjangan tangan menuju respect, yaitu menjadi Bapak Teknologi. Alhamdulillah yang membuat saya semakin bersyukur karena banyak gelas kosong yang saya kemudian banyak terisi. Bapak Ibu semuanya, pengalaman saya ini saya berharap dapat menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sekian, terima kasih dari saya Desi Putranasari, semoga menginspirasi. Maju terus, guru penggerak Banjarnegara, tergerak, bergerak, menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Desi Putranasari, Sarjana Pendidikan. Luar biasa hadirin rekan-rekan guru penggerak. Kita sebagai bagian dari insan pendidikan rasanya wajib untuk terus belajar, mengupgrade diri kita sejauh mana sih kemampuan, kompetensi sampai hari ini. Seperti tadi yang disampaikan beliau, mengisi gelas kosong. Nah ini modalnya aktif. Saya yakin banyak pertanyaan yang sudah mau Pak dengan tanyakan. Nanti ada sesi tanya jawab berikutnya. Berikutnya untuk kami persilakan Ibu Dipla untuk melaksanakan pemaparan yang kedua. Kami persilakan. Aplaus untuk Ibu Dipla. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mari kita simak sebentar tayangan video berikut ini, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu menemukan murid-muridnya mengalami kesulitan memahami pelajaran dan Bapak Ibu bingung harus bagaimana, serta ragu-ragu apakah metode yang kita gunakan sudah tepat atau belum? Apakah sudah membantu murid? Apakah lembar kerja yang kita susun sudah bisa dipahami murid? Bapak Ibu, tantangan-tantangan seperti itulah yang dulu saya hadapi. Saya merasa sendirian dan bingung harus bagaimana untuk menemukan solusinya. Apakah Bapak Ibu juga pernah ada yang merasakan hal seperti saya? Merasa sendirian, memiliki banyak kesulitan yang dihadapi dan rasanya tidak bisa diselesaikan seorang diri dan tidak tahu solusi apa lagi yang bisa dipakai. Akan tetapi Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi tersebut terhapus ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Di kegiatan Lokakarya 1 kami belajar bahwa guru tidak perlu menjadi seorang Superman yang harus menyelesaikan semua masalah secara sendirian. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak sendirian? Jawabannya adalah bekerja dalam komunitas belajar. Didampingi ibu pengajar praktik yang sangat hebat, beliau Ibu Intusanti, kami membentuk komunitas belajar dalam sekolah SD Negeri Gumelar. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan yang sama, mengubah budaya kerja individual menjadi bekerja secara kolaboratif. Komunitas belajar dalam sekolah kami terbukti memberikan manfaat yang sangat signifikan. Ibu Bapak, untuk memberikan dampak yang lebih luas, kami membentuk komunitas belajar antar sekolah.
Komunitas tersebut kami beri nama Guru Muda Berkarya. Fokus dari komunitas kami saat ini adalah membantu mewadahi dan memfasilitasi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam hal pengembangan kompetensi. Saat ini Ibu Bapak, kami memiliki pengikut sebanyak 2.916 di PMM yang tergabung di 2 WhatsApp group. Kami sudah melakukan 6 kali kegiatan berbagi, 5 kegiatan secara daring dan 1 kegiatan secara luring, dan diikuti lebih dari 5.603 peserta terdampak. Bapak Ibu, Oktober 2023 kemarin kami dipercaya dan diberi kesempatan lolos program Bergema Guru yang diselenggarakan oleh BLPT Kemendikbudristek bersama 307 guru-guru hebat di Indonesia. Kami selalu mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan optimalisasi PMM dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Pengalaman dan informasi yang kami dapatkan kami diseminasikan melalui komunitas Bergema Jawa Tengah. 6 bulan pembekalan, kami sudah melakukan sebanyak 327 pengimbasan dan membawa Jawa Tengah di peringkat kedua dengan pengimbasan terbanyak. Di akhir program, alhamdulillah kami terpilih menjadi salah satu penggerak inspiratif Bergema BLPT Kemendikbudristek. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Salah satu manfaat ketika kita tergabung di komunitas belajar. Kemarin kami baru saja mengikuti kompetensi cerita Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Berbekal dokumentasi seadanya, kami mencoba berkarya dan mengikuti kompetensi tersebut. Alhamdulillah, karya kami lolos menjadi pemenang. Bapak Ibu, kami diundang untuk mengikuti puncak Hardiknas di Senayan dan kami berkesempatan untuk bertemu Mas Menteri. Karya kami diputar di Gedung D Kemdikbudristek Senayan Jakarta dan disaksikan oleh Bapak Menteri Pendidikan beserta jajarannya. Dan ini adalah pesan beliau pada saat kegiatan rembuk komunitas. Tanpa komunitas kita di seluruh daerah-daerah Indonesia tidak ada artinya itu Merdeka Belajar itu hanya sebagai belakang orang yang dijelaskan oleh komunitas. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu. Ibu Bapak, proses perubahan bukanlah proses yang nyaman, apalagi instan. Dalam membangun komunitas belajar, proses perwujudannya perlu perubahan budaya, perubahan perilaku, pola pikir dari seluruh guru dan tenaga pendidikan. Mari Bapak Ibu, sama-sama untuk bergerak. Aku tergerak, kamu bergerak, kita menggerakkan. Teman-teman BP boleh untuk diikuti slogan ini ya. Kami pandu dari sini. 1, 2, 3. Aku tergerak, kamu bergerak, kita menggerakkan. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dipatu Anissa, Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Sebentar, Bu Dikla. Boleh. Kalau boleh tanya, tadi dokumen yang kemudian mendapat 10 besar ya, apresiasi dipenuhi oleh Pak Menteri ya, itu benar-benar dokumen dari Banjarnegara ya? Betul sekali. Luar biasa ternyata dari Banjarnegara bisa menasional. Lebih nanti sobat-sobat bisa internasional nih. Amin, amin. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Dikla. Luar biasa. Ini sekaligus tadi tergabung dalam Guru Muda Berkarya. Ini luar biasa, banyak cerita, banyak inspirasi yang mestinya dapat kita ambil poin-poin positifnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya langsung saja kami persilakan Ibu Dewi Nugraini Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dewi Nugraini. Kalau tadi ada Mbak Diva dan Mbak Desi yang banyak sekali prestasinya deh. Kalau saya guru SLB yang mungkin belum sehebat Mbak Diva dan Mbak Desi. Tapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru penggerak Banjarnegara untuk bergerak. Bergerak ngapain ya? Kok
Oh iya, kita akan mengenal tentang pendidikan inklusif. Mungkin sudah tidak asing lagi nih Bapak Ibu tentang pendidikan inklusif. Nah, ini saya nanti akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berkenalan dan bergerak tentang pendidikan inklusif. Apa sih pendidikan inklusif? Jadi ada 4 elemen pendidikan inklusif Bapak Ibu, yaitu proses secara terus-menerus untuk mencari cara terbaik merespon keberagaman. Di sini adalah keberagaman peserta didik, lalu melibatkan penekanan khusus pada kelompok peserta didik yang terpinggirkan atau kurang berprestasi karena hambatan yang dimiliki, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu mengidentifikasi hambatan dan bagaimana cara menghilangkan hambatan tersebut. Dan inklusi adalah tentang kehadiran, partisipasi dan prestasi semua siswa. Adapun pendidikan inklusif padanya adalah sekolah inklusi. Apa itu sekolah inklusi? Sekolah inklusi itu adalah sekolah yang terbuka bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Di sekolah inklusi, semua anak belajar bersama di kelas yang sama dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sekolah inklusi ini kurikulumnya dimodifikasi. Adapun landasan pendidikan inklusi Bapak Ibu ada 3, yaitu landasan filosofinya, landasan yuridisnya, dan landasan empirisnya. Apa manfaat sekolah inklusi? Nah ini Bapak Ibu, banyak sekali manfaat sekolah inklusi. Yang pertama tentunya bagi anak berkebutuhan khusus itu dapat meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, dan tentunya pasti dapat meningkatkan rasa percaya diri. Lalu ada juga manfaat bagi siswa yang merdeka Bapak Ibu, yaitu dapat meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai, empati, kepedulian, keterampilan sosial dan emosional, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi masyarakat yang inklusif. Nah, Bapak Ibu, bisa kita perhatikan di sini. Ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Ada hambatan penglihatan atau yang biasa kita sebut dengan tunanetra.
Banjarnegara. Dan ini adalah data sekolah luar biasa di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara ada berapa kecamatan Bapak Ibu? 20. Dan SLB-nya hanya ada di 3 kecamatan. Nah ini, jadi ada 3 kecamatan yang ada SLB-nya. Ada SLB di Banjarnegara, di Kecamatan Madukara, ada SLB di Mandiraja, itu di Kecamatan Mandiraja, dan SLB YPAP Baramas, ini ada di Kecamatan Klampok. Lalu bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus kita yang ada di daerah Batur, Bapak Ibu? Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa? Lalu bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan kita yang ada di Kalibumi, di Pandanarung? Bagaimana hal pendidikan mereka? Ini menjadi tugas kita bersama. Di sini saya mengajak Bapak Ibu guru penggerak untuk dapat melaksanakan pendidikan yang inklusif dengan cara tergerak memenuhi hak para ABK untuk mendapatkan pendidikan, bergerak melaksanakan pendidikan yang inklusif, dan menggerakkan seluruh lini atau siapapun itu untuk dapat melakukan pendidikan inklusif. Adapun yang sudah kami lakukan kemarin ya, langkah pertama, terima kasih pada Direktora yang sudah melaksanakan workshop implementasi sekolah inklusi ya. Kemarin kami guru penggerak di SLB Banjarnegara berkolaborasi dengan Direktora untuk memberikan materi terhadap Bapak Ibu guru di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 160 peserta. Mudah-mudahan dengan langkah ini kita semua dapat memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banjarnegara. Pertanyaannya, Bapak Ibu, siapkah Bapak Ibu guru hebat menerapkan pendidikan yang inklusif? Sekali lagi, siap? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah janji ya, siap ya. Nanti kita bergerak bersama ya. Oke, satu lagi. Kalau saya bilang salam inklusi, Bapak Ibu boleh menjawab dengan salam inklusi. Begitu ya? Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada kontak yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu mau menghubungi saya. Gitu ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Dewi juga ini. Ibu Dewi luar biasa sekali, berapi-api bersemangat ini, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ABK itu kayak apa sih? Terus bagaimana hak-hak anak-anak yang ber-ABK tadi? Terus kemudian kita bagian dari insan pendidikan harus ngapain? Seperti tadi pertanyaan beliau yang mendasar. Siapa yang bertanggung jawab anak-anak tadi? Oke, ini tadi akhirnya yang menjadi pembahasan yang sangat luar biasa. Saya yakin akan menjadi pemikiran dan pembahasan bersama. Terima kasih, Bu Dewi. Sekali lagi, pemaparan yang terakhir. Aplaus dulu untuk Bapak Tunda dulu. Kepada beliau, kami silakan. Halo Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji. Pandu dulu sambil dibuka. Kalau waktu sudah malam, sebaiknya tidak usah minum es. Bapak Ibu yang menjawab salam, semoga ya semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kudaru Wayono, mengaku bahasa Indonesia kelas 8A, B, C, D, Ekonomika di SMP 1 bawah. Mohon izin untuk berbagi praktik baik terkait optimalisasi pemanfaatan PNM. Bapak Ibu yang menghormati, ini adalah foto ketika saya mendapatkan kesempatan diundang oleh BPDB Provinsi Jawa Tengah, karena waktu itu saat launching pertama PNM ada 11 topik, saya menyelesaikan 7 topik sampai tervalidasi sertifikatnya, sehingga waktu itu saya bersama dengan teman-teman yang menyelesaikan topik-topik PNM mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di BPDB Provinsi Jawa Tengah. Apakah kemudian setelah 7 topik terselesaikan saya kemudian berhenti? Bapak Ibu tentu setuju sependapat bahwa pendidik yang baik adalah pendidik yang tidak boleh berhenti, tidak boleh untuk tetap, artinya kita tetap harus
terinovasi. Padahal sudah ada difasilitasi melalui PMN. Ini salah satu juga kegiatan di BDPMP yang waktu itu saya sebagai ketua komunitas belajar, ketua NKP Bahasa Indonesia mendapatkan kesempatan untuk coaching klinik terkait optimalisasi PMN. Ini adalah dashboard PMN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Saya mengajak teman-teman di SMP 1 bahwa saya minta izin konsultasi kepada kepala sekolah dan diizinkan seminggu sekali setiap Senin karena jam tugas kita kan jam 7 sampai jam 14.30, sementara anak pulang jam 13.30, sehingga selama 1 jam itu kami berbagi dengan teman sejawat baik di dalam sekolah, baik komunitas belajar dalam sekolah, dan juga berbagi praktik baik komunitas belajar antar sekolah, difasilitasi penuh oleh Dinas Pendidikan melalui bidang segmen dan bidang TPK. Waktu itu Bapak Ibu selaku penanggung jawab koordinator standar proses dan standar penilaian juga mengenali PNN ada di aula PGRI dan juga melalui komunitas belajar dalam jaringan berkolaborasi dengan Bu Divla selaku ketua Kombel Program Jawa Tengah. Saya juga diminta berbagi. Ini juga didukung penuh oleh Dinas Pendidikan. Flyernya diinformasikan kemana-mana sehingga peserta itu sebenarnya banyak tapi sampai ribuan. Artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah kenal dengan PNN itu untuk kita belajar berdiskusi. Tugas pokok fungsi kita tidak hanya sebatas belajar, tidak hanya sebatas mengajar saja di kelas, tapi juga terus belajar dan berkarya. Dan salah satunya adalah penggunaan platform ketika mengajar. Ada satu topik yang berkesan ketika saya mengerjakan pelatihan pendidikan adalah tools online. Tools itu maksudnya adalah alat-alat online itu dalam jaringan. Selama ini kadang ketika kita mengajar itu terpaku dengan buku pelajaran ataupun tugas kerja saja. Tapi ketika saya mengatur bahasa Indonesia memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendidikan dengan topik tools online dan kemudian saya implementasikan di kelas. Saya kenalkan anak-anak dengan Canva, saya kenalkan anak-anak dengan Quizzes. Luar biasa semangat mereka sangat begitu bahagia. Artinya kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan. Tugas kita sebagai agen coaching atau sosok pengubah yang terus menumbuh kembangkan student agensi kepemimpinan pada murid itu sesuai dengan pilihan sehingga mereka merasa memiliki HP-nya bisa dimanfaatkan juga untuk belajar. Salah satunya adalah dengan krisis di topik tools online itu. Tools itu maksudnya dari alat. Gedung yang semegah ini ketika dibangun dengan alat-alat semakin cepat. Bagaimana mungkin bisa saja ketika mencabut paku yang dididik dengan tangan, tapi ketika kita menggunakan alat berupa cabut atau tang itu maka akan lebih mudah. Demikian juga ketika kita melakukan pembelajaran, ketika kita menggunakan tools itu maka tujuan-tujuan pendidikan akan bisa tercapai lebih baik lagi. Ini juga salah satu contoh dari yang sudah dibagikan oleh Bu Divla ketika kami berkolaborasi dengan Bu Desi, dengan Bu Divla dan Kopapten Baca Negara pada saat komunitas Pokemon. Ini salah satu contoh yang Dinas Pendidikan luar biasa sekali memfasilitasi dengan penggunaan dana APBD. Setiap NGMP mendapatkan dana 25 juta rupiah untuk kegiatan NGMP terkait implementasi kurikulum Merdeka. Waktu itu dibuka oleh Pak Jadi selaku Kabid PTK. Kami mengenalkan bukan hanya komunitas belajar dalam sekolah saja, tapi juga antar sekolah. Artinya setiap bapak ibu guru di SMP di Kabupaten Belajar Negara sudah mengenali, sudah login, sudah menggunakan memanfaatkan PMN. Hanya tinggal waktu komitmen istiqomah supaya ini terus kabar-kabar. Tadi pagi saya membuka topiknya yang dulunya di awal hanya 11, saat ini sudah ada 60 topik. Dari 60 topik itu tadi ditampilkan di slide, saya sudah menyelesaikan 35 topik dengan 28 topik tervalidasi. Yang lainnya masih menunggu untuk proses validasi. Yang salah satu ini contoh ketika saya belajar online di PNN, kemudian saya implementasikan di kelas. Dokumen ini saya foto, saya videokan, kemudian saya aksi nyatakan. Alhamdulillah untuk topik ini saya sudah tervalidasi seperti tadi. Anak-anak begitu senang, anak-anak begitu bahagia ketika mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Salah satunya adalah dengan menggunakan HP, sehingga suasana kebahagiaan, suasana keceriaan di kelas itu bisa terbangun. Anak-anak meskipun di jam-jam pelajaran yang siang itu tidak mengantuk, tapi mereka bisa dengan sangat bahagia. Ini salah satu saran aksi nyata yang agak valid ya, bahwa itu ketika kita mengerjakan pelatihan mandiri secara individu, bahkan ketika aksi nyata kok kemudian dikembalikan ada saran perbaikan, kan kita menjadi ada sedikit lemah. Tapi ketika kita bersama-sama dalam komunitas belajar di dalam sekolah, maka akan saling membantu. Bahkan ketika mengerjakan post-test, kita mau kemudian gagal, ada syarat ketentuan proses misalnya ada 10, Bapak itu mengerjakan 6, maka nanti
bantu. Nah ini Bapak Ibu, maka mari kita kemudian manfaatkan, optimalkan PMN supaya nanti pembelajaran bisa lebih baik lagi, karena ini adalah salah satu upaya terkait dengan implementasi kurikulum kita. Bapak Ibu semua di sini sudah menjadi penggerak, tinggal saatnya di sekolah di satuan tugas masing-masing untuk memberangkatkan Bapak Ibu pendidik lainnya bersama-sama meluangkan waktu, sepakati untuk kemudian dibuka topik demi topik di PMN sehingga tidak menutup anggaran tadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendaru. Mohon maaf Pak, diulang.